Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sel- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Azhar. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Untuk saat ini kita sama-sama mengambil mata kuliah Teknologi Komunikasi, di mana kita berkumpul di sini adalah untuk mengerjakan tugas kelompok, yaitu eh, terkait dengan password WP2 dan juga DHCP. Jadi di sini saya tidak mencoba untuk, mohon maaf, menggurui, tapi saya juga di sini mau mengajak sharing bersama-sama, sama-sama belajar ya, intinya seperti itu. Karena sebelumnya saya juga tadi malam dan sebelum-sebelumnya udah belajar lewat YouTube dan juga sudah belajar lewat teman saya, partner saya di tempat kerja. Jadi sedikit-sedikit adalah insya Allah, mudah-mudahan nanti kita tutorialnya lancar. Jadi Alhamdulillah puji syukur pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini sebagai penyebab turunnya berkah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-temanku, ada Bu Herianti, ada Bu Nisrina dan juga Bu Ratih. Mari sama-sama kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, jadi untuk kita agenda kita pada hari ini adalah saya akan sama-sama tutorial membuat jaringan WiFi ya dengan nama yang kita inginkan dan juga password WiFi-nya nanti kita akan setting bersama-sama. Setelah itu baru kita akan sama-sama belajar tentang terkait DHCP. Apa itu DHCP? Nanti kita akan sama-sama belajar dan kita bahas bersama-sama. Oke, langsung saja. Di sini saya pakai dua, apa namanya, alat perangkat dari laptop dan juga dari handphone. Yang dari handphone yang dilihat ke layar kira-kira sudah terlihat atau belum, ibu-ibu, teman-teman? Sudah terlihat ya? Oke, langsung saja. Jadi di sini laptop ini yang di depan layar ini sudah tersambung dengan jaringan internet sesuai dengan tugas yang individu ya. Jadi selain kita membuat kabel strike, kita juga disuruh untuk ngetes kabel strike-nya itu bisa nggak terhubung dengan internet. Dan tadi barusan sudah saya buat dan sudah saya kerjakan. Tadi ternyata bisa sesuai dengan tutorial yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi ini routernya. Jadi routernya itu ada dua kabel nih. Kalau dilihat, yang pertama itu yang nyambung ke pusat internet. Karena kalau nggak ada pusat internet, maka routernya nggak akan membagikan koneksi internet. Yang kedua, kabel strap yang kedua itu yang mengarahkan, menyambungkan ke klien atau laptop yang nanti kita gunakan. Seperti itu untuk internetnya, jaringannya. Langsung saja, Bismillah, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan lancar. Pertama kita yang pertama mau, apa namanya, buat jaringan WiFi dulu ya, sama setting password Google. Lalu di sini kita akan harus masuk dulu ke admin WiFi-nya. Jadi karena di sini saya menggunakan TP-Link, ini TP-Link, maka nanti di Google ini untuk membuat nama jaringan dan WiFi kita di sini kliknya TP-Link Wi-Fi Net. Ini setiap apa router berbeda-beda Bu ya. Jadi nggak sama. Kalau misalkan bukan pakai TP-Link ya jangan dimasukin TP-Link gitu. Karena ada merek ZTE. Kalau di rumah saya kan makanya IndiHome. Kalau IndiHome itu saya kemarin makanya ZTE. Net. Kalau sudah kita pencet enter. Ini tampilannya.
Terus selanjutnya username, passwordnya suruh masuk. Biasanya untuk username, passwordnya itu ada di belakang routernya. Saya liatin ya, biasanya ada di belakang sini nih. Nah, sini-sini nih. Tinggal kita cari aja. Kalau tadi untuk username-nya admin, biasanya admin. Dan passwordnya juga admin. Login. Oke, di sini ada tampilan. Nah, di sini kelihatan ya Bapak Ibu ya, ada bagian status, quick setup, operation mode, network, wireless, dan lain-lain. Pertama, karena kita mau buat eh, jaringan WiFi, maka kita pilih yang quick setup dulu. Kita pilih next. Nah, di sini kita pilih ada pilihan wireless router, WSP, access point, range extender. Kita pilihnya yang wireless router. Nah, di sini juga ada lagi bagian penjelasan. Intinya kalau di sini kita pilihnya yang auto detect. Terus habis itu coba kita pilih next. Kita pilih next lagi coba. Nah, di sini sudah kelihatan nih ada wireless network name. Jadi wireless network name itu yang nanti nama WiFi, nama jaringan WiFi yang akan terlihat oleh perangkat handphone atau laptop sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, bebas terserah. Terus nanti di bawahnya di situ ada juga wireless password. Passwordnya apa? Usahakan pasti pakai password biar nanti orang-orang yang tidak kita kenal itu tidak bisa terhubung ke jaringan internet kita. Karena semakin banyak yang menggunakan WiFi kita, internet kita pasti nanti otomatis koneksi internet kecepatan kita akan berkurang kalau semakin banyak. Di sini saya ganti namanya misalkan eh, rumah, nama saya Rumah Azhar. Terus passwordnya di sini ada apa namanya notifikasi syaratnya harus ada minimal 8 karakter. Kalau kurang dari 8 karakter berarti nggak bisa. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus coba kita pilih next. Pilih set. Kemudian berhasil. Ini biasanya loading dulu. Nah, akhirnya ada dan nih. Alhamdulillah terlihat WiFi kita yang tadi barusan kita buat, nama jaringannya ada ya, Rumah Azhar sesuai dengan ini. Oke, ini karena sudah selesai, apa kita mau coba dulu ya, masuk sesuai tadi dengan passwordnya. Oke, connect. Ada tulisan connect. Berarti WiFi yang tadi kita buat sudah bisa. Terus sekarang kita ke DHCP. Nah, perlu sama-sama kita ketahui pula bahwasannya DHCP itu adalah,
singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang dimana fungsinya membagikan IP address secara otomatis. Jadi nanti kalau kita masuk ke WiFi yang kita inginkan, kalau nggak pakai DHCP, itu kita harus memasukkan IP address-nya yang rada repot. IP address yang mana? Coba di set. Nah, nanti yang ini contohnya nih. Coba di laptop. Itu ada IP address 172.168.482. Nah, kalau kagak make DHCP, itu nanti kita masukin WiFi-nya agar connect ke WiFi kita, itu harus masukin ini nih, IP address, IP default gateway, dan itu kan amat sangat eh, membuat kita ribet dan repot. Maka biar nanti kita pas masuk ke jaringan WiFi yang sudah kita buat nggak masukin IP ini lagi, cuman pakai password, maka kita harus nyeting DHCP tadi. Jadi manfaatnya dengan DHCP tidak perlu setting IP manual dan juga ada batas penggunaan WiFi-nya. Jadi biasanya bisa kita buat di sini contohnya start IP-nya 100 sampai 199. Maksudnya adalah nanti berarti yang menggunakan WiFi kita itu kurang lebih ada berapa tuh? 99 atau 98 lah segitu. Kalau lewat dari 98, misalkan ada 150 orang menggunakan WiFi kita, maka 150 itu yang 50-nya nggak akan bisa gitu ya. Jadi itu fungsi dari DHCP dan ini biasanya sudah masuk otomatis gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman semuanya klik disable nih ya, misalkan nih, ini di itu klik disable, maka nanti pas kita mau masuk ke jaringan WiFi yang kita buat barusan, itu tadi kita harus memasukkan IP ini lagi nih, IP address, default gateway, dan lain-lain. Ya, sangat ribet gitu. Tapi kalau misalkan DHCP-nya kita enable atau kita aktifkan, maka kita tidak perlu lagi memasukkan IP yang tadi saya sebutkan barusan. 172 atau 6 dan lain-lain gitu. Jadi kalau DHCP nanti langsung masuknya ke masukin password gitu. Jadi untuk hari ini tadi sudah kita juga sama-sama kan bahas tentang pembuatan jaringan WiFi yang tadi kita buat dan juga membuat passwordnya. Alhamdulillah tadi membuat jaringan WiFi-nya tadi berhasil dari kabel Ethernet. Lalu juga tadi penjelasan DHCP itu juga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan dari Zoom hari ini bisa menambah ilmu hazanah jaringan internet kita bersama-sama. Walaupun nanti ini kan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi pastinya akan bermanfaat suatu saat kalau misalkan ada tugas, ya, ya intinya kita pernah sama-sama belajar gitu. Jadi gitu teman-teman semuanya, untuk penjelasan saya mudah-mudahan bisa dipahami dan juga dimengerti. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas apa belum jelas? Jadi kalau mau masuk TP-Link ini, jangan lupa, ini kan tadi TP-Link nih, harus masuk ke admin dulu, tahu username passwordnya dari mana, dari di belakang router biasanya. Dan setiap router bedanya, mereknya beda-beda. Gak setiap nanti kita mau nyeting atau mau membuat WiFi, nama WiFi dan password itu TP-Link semua, kagak, nggak bisa. Sesuaikan dengan jenisnya masing-masing. Ya, oke. Jadi tadi DHCP adalah saya ulangin lagi biar nanti semakin menguasai dan paham bahwasanya DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
membagikan IP address secara otomatis ke perangkat yang terhubung. Jadi kalau misalkan DHCP-nya aktif, kita tidak usah masukin manual IP address yang banyak itu, 192, 168, 1 dan lain-lain. Kalau ada DHCP, palingnya nanti kita cuman masukin passwordnya saja, password yang sudah kita buat gitu. Oke, alhamdulillah mungkin itu aja penjelasan saya. Coba ya, tadi satu lagi ngeping berhasil nggak ya? Kan di bagian kolom terakhir ada apa sih tadi tulisannya tuh yang tugas itu? Bentar. Uji koneksi, ping, tes, browsing, dokumentasi hasil konfigurasi. Coba kita uji koneksi ya. Uji koneksi pakai yang WiFi tadi yang sudah kita setting. Ini sepertinya saya pakai ini dulu. Apa namanya? Internetnya pakai WiFi, jangan pakai Ethernet. Ini Ethernetnya saya matikan dulu. Misal disable. Nah, sekarang kita lihat IP-nya. IP rumah Azhar WiFi tadi yang kita buat. Oh, di sini belum di setting IP-nya. Misalkan IP-nya biasa 192.168.100.255 hash 8 8 8 8 8 4 4. Ini dari mana angka-angkanya? Udah dari sananya? Pokoknya kalau ditanya saya nggak tahu kok dari udah otomatis. Coba sekarang kita ping CMD comment prompt ping ping 192.168.100.